Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pelajaran statistik, membuat tabel daftar distribusi frekuensi berkelompok. Tentu saja dengan menggunakan Excel supaya lebih sederhana dan lebih cepat pengerjaannya. Baik, di sini sudah saya siapkan data, ya. Yang kita perlukan adalah menghitung banyak data. Banyak data di dalam Excel itu sangat gampang rumusnya count A. Ya, count A-nya tidak pakai spasi. Sama dengan count A dalam tanda kurung, tinggal blok saja, maka langsung didapatkan hasil bahwa datanya adalah 40. Seperti itu. Kemudian kita juga memerlukan data terbesar, rumusnya sama dengan max dalam kurung, di blok lagi datanya, kurung tutup, enter. Data terbesar adalah 80. Kemudian data terkecil, rumusnya adalah min. Ya, min, tinggal di blok lagi, kita dapatkan paling kecil datanya 66. Kemudian jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Maka sama dengan dulu, untuk rumus itu sama dengan, tinggal diklik, ini 80 dikurangi 66, kita mendapatkan jangkauannya adalah 14. Sekarang kita ingin mencari banyak kelas, ya. Banyak kelas itu rumusnya ini. Tinggal diikuti saja, sama dengan 1 ditambah 3,3. Nah, dikali dalam Excel itu adalah shift 8. Bintang ya, dikali log dalam kurung banyaknya data. Tinggal di enter, kita dapat angka 6,2867. Kemudian untuk panjang kelas di sini, untuk panjang kelas itu kita dapat rumus jangkauan dibagi kelas, ya, banyaknya kelas, ya, jangkauan dikali banyaknya kelas. Jangkauan di sini sudah ada 14, berarti sama dengan, langsung saja bisa diklik kalau masih di Excel, klik, kemudian dibagi, klik lagi angkanya, kita dapat 2,22. Nah, di sini mulai kita terjemahkan ke dalam tabel data distribusi frekuensi. Nah, ada angka 6,28, itu bisa saja nantinya 7, bisa saja itu nantinya 6. Ya, kita pilih dulu 6. Angka 2,22 pun bisa jadi 3, bisa jadi 2. Ya, kita misalkan pilih 2. Ini bebas sebetulnya ya. Bukan bebas, maksudnya disesuaikan dengan karakteristik data. Ya, kadang-kadang ini cocoknya di 7. Ya. Bagaimana menentukan cocok dan tidak? Yang pertama, semua data tercover. Ya. Yang kedua, tidak terlalu banyak space yang kosong, semuanya terpakai. Untuk lebih jelasnya, kita simak di sini. Misalkan kelas pertama dimulai di data terkecil, misalkan 66. Ya, kalau panjang kelasnya kita pilih 2, maka 66 tambah 2 dan seterusnya. Makanya saya pakai rumus 66 tambah 2. Seperti itu supaya bisa saya drag ya. Ini diarahkan ke ini sampai tandanya hitam, lihat kursornya hitam. Saya klik, ya, tadi didekati belum saya klik, didekati sampai hitam, kemudian setelah hitam saya klik, kemudian di drag, lalu lepas. Ini semuanya bertambah 2 berarti. Nah, yang ini kan 68, berarti sebelumnya 67. 67, kemudian yang di bawahnya pakai rumus lagi supaya gampang, sama dengan ini tambah 2. Ya. Kemudian saya dekati ujung, drag. Seperti itu. Nah, terlihat di sini 7677. Sedangkan data terbesar 80. Artinya kalau saya mengambil panjang data kelas 2, panjang kelas 2, maka ada data yang tidak tercover, yaitu 80 tidak masuk. Sehingga jangan gunakan 2, gunakan 3. Itu maksudnya fleksibel. Ya, gunakan 3, 2,22 ini hanya patokan awal saja. Sekarang kita ganti dengan 3. Kita ganti dengan 3, kita enter, ya. Semuanya harus diganti lagi karena yang bawah masih 2. Lihat masih 2 kan? Yang 3 di sini saya enter. Saya drag. Sehingga seperti ini. Kemudian 66 di sini 69 berarti di sini 68 kan? Karena berkurang 1 ya. 68. Yang ini tambah 3. Tambah 3, demikian. Saya drag 83. Nah, perhatikan di sini.
di sini untuk 6 kelas, ada 81 dan 83 yang tidak akan ada isinya, karena paling besar juga 80. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Dengan fleksibelnya membuat diagram, tergantung kelakuan datanya seperti apa. Ya. Nah, misalkan di sini kan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena sarannya di sini kalau nggak 6, 7. Ya. Tapi kok kenyataannya demikian. Kalau ada 2, ikut 2 ke sini, dia ada yang tidak masuk. Kalau ikut 3, kelebihan. Ya. Kita bisa saja mengambil dari sini mulanya di 65. 65 seperti ini ya. Tambahnya tambah 3. Kemudian 68 sini kan, berarti sampai 67 di sini. 67 ya. Di sini 3, 3, 3, 3, 3. Nah, ternyata cocok di sini. Artinya apa? Data terkecil 66 terpenuhi di kelas ini, data terbesar 80 terpenuhi di kelas ini. Dan kelasnya 6, ya, kelasnya 6, panjang kelasnya sama. Seperti itu, ya. Jadi tidak ada patokan, ini harus 6, harus 7, dan seterusnya, yang pastinya disarankan demikian. Kita lihat kelakuan datanya saja. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, biasanya yang jadi masalah adalah dalam menghitung frekuensi. Tentu saja agak merepotkan kalau kita hitung satu per satu. Ya, dalam Excel sudah tersedia rumusnya. Ya. Sama dengan frekuensi. Di sini kalau kita mengetik sudah ada frekuensi di sini. Tinggal diklik saja. Ya. Data array itu data yang kita punya. Di blok saja data array-nya. Kemudian di komputer saya ada titik koma. Ikuti titik koma. Mungkin di komputer rekan-rekan itu hanya koma saja. Berarti ikuti yang sama. Ya, kalau di saya di sini disarankannya titik koma. Ya, itu beda-beda ya. Tiap komputer beda-beda. Ada yang koma aja, ada yang titik koma. Yang komputer saya titik koma, saya ikuti itu. Kemudian bins array-nya apa? Bins array-nya klik saja yang ini. Ya, batas atas klik. Kemudian kurung tutup. Nah, triknya di sini jangan enter, tapi Ctrl dan Shift ditekan bareng-bareng, enter juga ditekan, ya. Ini posisi saya, tangan kiri sudah sudah mengklik 2. Ctrl dan Shift ini sudah saya klik, tinggal saya enter. Seperti itu, ya. Cuman yang tadi kelupaan adalah harus diblok dulu, ya. Diblok dulu. Nah, supaya barengan maksudnya. Diblok dulu, kemudian saya ulangi ya, supaya sambil menghafal rumus. Sama dengan frekuensi, oke, diklik frekuensinya, data array-nya saya blok, kemudian titik koma, ya, kemudian patokannya batas atas, kurung tutup, Ctrl Shift saya tekan, kemudian enter. Maka langsung frekuensi dihitung. Ya, frekuensi itu langsung dihitung sendiri oleh Excel. Kita cek apakah jumlahnya sudah sama. Ternyata jumlahnya sama. Ya, itu caranya. Frekuensi sudah selesai. Baik, untuk memantapkan, yuk kita sekali lagi ya. Kita ambil data acak aja. Misalkan range between ya. Saya bikin data dulu. Yang ratusan sekarang misalkan sampai 300 ya, itu. Kemudian saya akan kopikan. Nah, misalkan segini ya. Ini data baru. Kita lacak banyak datanya sama dengan count A. Kita blok. Ini berguna bagi yang sedang skripsi ya, di kuliahan dan lain-lain. Salin aja ke Excel, itu sudah sangat gampang. Maksimumnya kita dapat 299, kemudian minimumnya tinggal diikuti saja, itu rumusnya. Kalau kurang paham tinggal di rewind lagi. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Baik. Nah, seperti itu. Oke, ini apa yang tadi? Ya, betul. Kemudian di sini ya, saran kelas. Saran kelas itu rumusnya yang kanan ini ya. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali itu shift 8 bintang dikali logaritma dalam kurung logaritma dari banyaknya data.
Seperti itu. Panjang kelasnya itu adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan dibagi banyak kelas. Banyak kelasnya yang ini. Sehingga kita punya saran itu. Ingat, itu baru hanya sebatas saran saja. Ya. Hasilnya, dua orang bisa saja menghasilkan dua tabel yang berbeda. Tapi kesananya perhitungan rata-rata dan lainnya akan relatif sama. Baik, kelas yang disarankan adalah 7 atau 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 ini 8. Oke, kita coba 8 nggak apa-apa. Kita coba 8. Kalau ada yang mubazir kan bisa kita reduce ya jadi 6. Jadi 7 maksudnya. Baik, di sini 26,3 kita cek aja dulu 26 dulu. Ya. Kemudian data terkecil 102, kita klik 102 ya. Di yang tadi, contoh tadi, ini data terkecil 66, saya pilih 65 supaya cocok, itu juga tidak apa-apa. Yang penting intinya adalah data itu bukan data terkecil, tapi data terkecil masuk. Ininya mundur sedikit tidak jadi masalah, tergantung kebutuhan tentu saja. 102 data terkecil dulu, ini konsep awal. Kemudian akan saya tambahkan 26, ya, tambah 26, enter. Kemudian dekati, klik drag, ya. Seperti itu. Yang ini berkurang 1, berarti 127 ya, berkurang 1 dari 128. Ini juga sama, tambah 26, ini ditambah 26. Seperti itu, kita drag. Nah, data terbesar adalah 299. Di sini data terbesar adalah masuk ke sini ya, 299 itu masuk di sini. Ini juga sebetulnya sudah cukup ya. Kalau kita ambil 7 kelas sampai sini, data terbesar tidak, karena 299 tidak masuk di sini. Seperti itu ya. Jadi sudah cukup di sini. Segini juga sudah cukup maksudnya ya. Bagaimana kalau misalkan saya akan kurangi ini jadi 100. 100 kemudian tetap ininya 26 ya. Berarti di sini 125 kan? 125. Seperti itu. Nah, apakah masuk 299 ke 307? Masuk. Ya sudah, ini juga bisa. Seperti itu. Jadi tabel frekuensinya misalkan kita pilih yang ini. Ya. Yuk, frekuensinya sekarang sambil mengingat sama dengan frekuensi ya, tapi di blok dulu, jangan lupa blok dulu. Blok dulu baru klik sama dengan. Nah, sama dengan frekuensi. Oke. Datanya kita blok semua, data dari awal sampai akhir. Kemudian titik koma. Ya, panjang batas atas. Langsung Ctrl dan Shift saya tekan pakai tangan kiri, yang ini tinggal enter. Seperti itu. Kita cek apakah sudah betul jumlahnya cocok. Ya. Banyak datanya cocok, banyak data 91. Sudah betul. Demikian cara membuat distribusi daftar tabel distribusi frekuensi kelompok ya, distribusi kelompok yang gampang menggunakan Excel. Seperti itu. Mudah-mudahan gampang dipahami. Selamat belajar.